Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Indonesia hari ini sikap Indonesia se-Indonesia melaksanakan nasional hari ini insya Allah akan membawa ekspresi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Hari ini melaksanakan di Hall Dewan Pers di Jakarta Pusat di Jalan sini. Ini kita selanjutnya. Terima kasih. Wah, ini ada satu saat yang oh iya, udah tinggal mana itu mana kan iya Terima kasih kepada Ketua Dewan Pers Ibu Dr. Nini Rahayu SH atas kehadirannya. Terima kasih juga kepada para konstituen, bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus SMSI seluruh Indonesia. Acara pertama kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Hadirin kami mohon duduk kembali. Yang akan disampaikan oleh Ustaz Musti. Doa Allah SWT dari mulai ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berkumpul bersama dalam rangka media Siber Indonesia. Oleh karenanya ya Allah, kami mohon Engkau ini dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa rahmatan lisad. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmilna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Bapak Idrus kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Direktur dari Antara dan yang lain dari Kompas kalau kami KKN mudah-mudahan ada KKN tapi ini memang karena pengabdian para senior mudah-mudahan bagian dari para senior karena adik-adik kawan-kawan daerah. Ketua SMSI Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada 2 provinsi yang masih di perjalanan di Gorontalo, Papua, dan 1 provinsi yang hadir ya. Dan mudah-mudahan pertemuan ini ada juga calon ketua umum PWI, ketua umum PWI Bapak Sulman Sakti. Saya akan sebut yang menjadi penjaga. Ibu, laporan tahunan ketua umum, bagaimana ketua umum bertanggungjawabkan setiap kebijakannya kepada pengurus karena sedang mengambil kebijakan strategis terkait dengan hajat. Ibu Ketua Dewan Pers, kami sampaikan bahwa SMSI ini insya Allah garansi saya dan rekan-rekan para senior, mudah-mudahan senior nanti bisa membimbing. Kalau ada yang menyatakan abal-abal, kami syukuri. Karena apa? Dari abal-abal itu kita punya peran untuk membina kawan-kawan meningkat menjadi lebih baik. Raksasa-raksasa. Nah untuk itu, untuk mempertahankan eksistensi yang kecil-kecil ini tidak jadi lahap, kita membangun ekosistem ibu. Mohon izin saya menjelaskan ekosistem yang coba kita bangun. Pertama kita membangun LBH SMSI. Apa sih LBH SMSI? Karena yang kecil-kecil ibu, mungkin orang kampung mau bertanya kenapa ya konglomerat itu apa sih? Nggak ada dihitung. Ini kalau seorang berdekatan dengan SMS ini bisa kontraproduktif, gitu kan? Bahkan orang ngomong yang macam-macam. Ya betul. Kira-kira orang kaya, orang besar ngelihat gembel di jalan kira-kira. Tetapi kalau gembel itu 1000 orang berteriak, lantas dia menghimpun pemikirannya. Nah harapan saya ini bukan kumpulan gembel, tetapi intelektual, tetapi yang ada. Saya jamin 10, 50, paling gede 100 juta mampu bayar lawyer setiap bulan. Untuk itu SMSI pusat berinisiatif membangun LBH SMSI dari pusat sampai kabupaten kota. Sehingga seandainya ada anggota yang tersandung masalah hukum tidak berpikir lagi tentang bagaimana pembiayaannya. Sudah ada band perbuatan melawan hukum. Seandainya kami seperti Tempo yang diagung-agungkan banyak orang atau Kompas yang diagung-agungkan banyak orang, mungkin kami tidak perlu capek-capek membangun LKBH. Karena kami bisa bayar. Tetapi mayoritas kita kecil. Pak Firdaus, kita ini kalau tidak benar mengasuh, kita akan kesalahan dunia akhirat. Pemberitaan media sebar. Gimana Pak? Kita harus himpun pemimpin-pemimpin redaksi para senior di Jakarta. Nanti sampai pusat di provinsi ada penanggung jawabnya. Sehingga kawan-kawan ini nanti, ini bukti komitmen kita bahwa kita terus tegak lurus pada produksi atau kualitas jurnalistik, bahwa kita tidak main-main. Kita buat forum PB, hadir tokoh-tokoh pers nasional, mantan-mantan Pemret, mantan Rektor dari Antara dan banyak lagi. Mereka mau bersumbangsi. Harapannya satu, kami ingin menyalurkan hobi kami dulu, lantas kami juga ingin ibadah. Siapa tahu ini nanti menjadi amal jariah. Itu selalu yang kita bangun. Kalau saya 14 tahun jadi, maka saya berpikir menggagas dulu membuat SMS. Saya membangun ini. Apa? Kalau mohon izin Ibu, dulu kan mesin cetak itu kalau KW1, duit KW1 itu mesin cetak yang kerjakan. Gitu kan? Kalau wartawan semua istilah itu. Tetapi kawan-kawan setiap media itu punya IT 1, ada juga satu orang menangani 2 media. Tetapi ini banyak se-Indonesia. Se-Indonesia, bagaimana kalau kita kecil mungkin mampu membayar orang ahli
10 orang ahli atau 5 orang ahli IT. Nah, untuk itu kita buat juga namanya Yaji. Kemarin di dialog beliau terkenal menjadi ketua Dewan Sektor Aset. Apa itu kita jalan 20 triliun sudah kita tertibkan, tetapi belum kita untuk umum, tetapi baru internal kita beri berita sama kita. Karena kalau kita tetap dengan Badan Cyber Nasional ini atau cyber pertahanan sama dengan bukti algoritma Bapak Budiman, ekosistem, jadi udah 3. MCMA itu saya punya adik-adik, kadang-kadang adik-adik itu minggu sampai selama Orde Baru dipinggirkan, selama ada saya lari lagi. Kalau kita naik ke gedung Dewan Pers ada enggak? Tidak pernah menyelesaikan ideologi nasionalis. Untuk itu kami membangun pertahanan kami yang kecil-kecil. Maaf, tidak sedikit orang juga dirikan kami. Siapa yang menggagas media sustainability? Saya menyatakan menolak dari pertama. Kenapa? Yang besar akan menghabisi kami. Konsep kawan saya, kawan baik saya di PWI, semua orang tahu siapa. Kemudian akan memberangus. Kalau ini terjadi, adik-adik saya mohon izin, adik-adik saya sebut ketua Dewan Pers, adik-adik saya di cikal bakal masyarakat pers Indonesia di LAPI itu saya sebut adik-adik saya. Karena sampai hari ini saya tidak bisa terputus emosional saya dengan mereka dan adik-adik saya yang ada seluruh Indonesia. Kenapa? Mereka lahir dari embrio itu. Kalau dulu Kompas dan Seminari dan lain-lain apa ya. Tapi hari ini sudah proporsional. Itu yang saya ingin ke depan. Kita sama-sama, saya tidak juga ini karena saya diberi amanah untuk menjadi kompas atau menjadi penarik bendera, menjadi pelita, ya, membawa pelita untuk harapan yang di daerah. Untuk itu hari ini pada rakernas hari ini kami sampai besok kami akan memutuskan, mohon izin Ibu, memutuskan tentang Perpres Publishing Right. Karena kalau saya putuskan sendiri, kata saya diterima dengan tanpa catatan, mungkin saya akan diadili sejarah. Adik-adik ini nanti menulis 20 tahun akan datang mereka jadi cerdas, prosesnya mereka tahu. Bagaimana siapa yang bermain di belakang. Sudah itu, ternyata saya tanpa kompromi dengan mereka memutuskan itu. Saya akan diadili sejarah. Kalau saya tidak putuskan juga, saya juga akan diadili sejarah. Kenapa tidak diputuskan? Untuk itu, keputusan itu tidak di tangan Firdaus sebagai ketua umum atau Bapak Nasir sebagai sekjen, karena tanda tangan itu saya dan Pak Nasir, tetapi akan kami putuskan di rapat kerja. Satu hari waktu itu tidak ada satupun orang berpikir Firdaus jadi ketua. Tapi kalau dapat asal Pak Firdaus seperti PPWI bahkan 2 periode dulu tidak pernah berpikir bahwa untuk keselamatannya ada beberapa untuk keselamatannya dia mengelak kerja, tetapi dia akan terus tegak lurus untuk membawa kawan-kawan. Akhirnya kami tidur di jalan Jaksa, karena pemilih saya itu di jalan Jaksa. Tapi satu sisi ada di hotel buru-buru, semua fasilitas itu. Ternyata dengan kekuatan dukungan moral dan karena takdir Tuhan saya dipilih menjadi ketua umum. Dan amanah itu yang akan saya bertanggungjawabkan. Saya gitu kan? Ya, sebenarnya bagian dari rumah. Ya, seolah-olah di bawah TNI. Kalian harus kembali ke Dewan Pers. Kalian di bawah ketua Dewan Pers. Itu arahan dari Dewan Pembina. Kalian harus kembali. Hitam putih kalian harus kembali. Dan kami bagian yang tidak terpisahkan dari dengan hadirnya SMS. Karena
Setiap dewan pers anggota SMSI bertanggung jawab untuk meningkatkan kecerdasan berbangsa dan menegakkan kode etik serta menjalankan pedoman pemberitaan media cyber. Dengan begitu, ini sebuah komitmen kita tetap menjaga jurnalis yang berkualitas tanpa pers. Andainya, tetapi kalau kita harus pers tanpa mengorbankan adik-adik, ini mohon izin kalau saya sebut LAPI mungkin mudah kenal, kader kami di kampung LAPI, mayoritas dari LAPI itu katakan ketua dan lain-lain. Saya tidak akan menghormati mereka yang jadi pilar di depan. Apa berisiko? Saya zaman Soeharto sejarah itu kepala biasa. Saya mantan ketua umum PWPI Pelajar Indonesia, saya mantan MPO. Ada nilai yang kita perjuangkan. Kalau kita hanya bicara publisher rate, hanya bagaimana keuntungan, kita tidak pernah bicara bangsa dan negara ke depan bagaimana. Tetapi saya ingin kita berpikir ke depan, tidak kecil urusan iklan, kecil. Ketika reportnya Perpres sudah disahkan, besok berubah jadi metaverse. Orang sudah berubah. Malu presiden, malu yang mengusulkan. Kita sudah merekayasa mencoba metaverse, kita sudah mencoba dengan IT, Badan Cyber Nasional, dengan membuat kripto. Orang lagi coba-coba, kita 3 tahun yang lalu. Sekarang kemarin HPN baru bicara bagaimana metaverse dan kripto. Artinya pemikiran 1-2 calo akan kalah dengan pemikiran kecil-kecil, tapi punya keinginan bahwa kita harus besar. Tetapi calo bagaimana keuntungan itu saja yang saya sampaikan, jadilah kalian pengusaha. Karena ini organisasi perusahaan pers, jadilah pengusaha pers yang jujur, yang benar, menegakkan kode etik jurnalistik dan pedoman media cyber. Itu saja itu. Mohon izin, maafkan saya, curhat saya mungkin agak sedikit bertutup. Saya sekali lagi baru kali ini ketemu ketua Ibu yang mulia, ketua Dewan Pers. Mudah-mudahan ini barokah bagi kami. Semoga kita pada pertemuan ini menjadi pertemuan yang akan dirahmati Allah dan inilah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ketua Umum Serikat Media Cyber